Lahir di Kyoto, Jepang pada tanggal 29 Agustus 1948, Kyota Katsuta adalah anak dari seorang petani. Pertaniannya terletak di Kaseyama, sebuah desa kecil di Kyoto, merupakan lahan pertanian yang cukup sukses. Kyotaka pada umumnya adalah seorang siswa yang baik dalam tingkat akademisnya dan juga merupakan bagian dari brass band. Namun, meskipun berasal dari keluarga kaya, dia selalu mendapat masalah karena hal-hal seperti pencurian. Dia mencuri tiket makan dari kantin sekolahnya, mencuri barang-barang dari lingkungannya dan menjualnya untuk mendapatkan uang, mencuri kendaraan, dan bahkan merampas tas wanita di skuternya ketika mereka sedang berjalan. Selain pencurian, ia juga pernah tertangkap karena merusak properti termasuk kendaraan dan toko. Masa mudanya dihabiskan dengan merampok dan melakukan pengerusakan yang membuatnya bermasalah dengan hukum. Saat di sekolah menengah, dia ditangkap karena menjamret dompet. Polisi menemukan lebih dari selusin tas curian yang disembunyikan di kamarnya. Dia didakwa dan dikirim ke sekolah pelatihan remaja di Osaka. Setelah keluar dari sekolah tersebut, pada tahun 1966, dia bekerja serabutan hingga dia jatuh cinta pada seorang wanita dan mulai berkencan dengannya. Kedua orang tua gadis itu dan orang tuanya menentang hubungan mereka, tetapi keduanya melarikan diri dari Osaka dan menikah. Mereka pindah ke prefektur Nara di mana Kyotaka mulai bekerja sebagai supir truk. Dia memiliki 2 putra dengan istrinya. Namun, karena boros dengan uangnya, Kyotaka tercatat memiliki 2 mobil mewah, kondominium mewah, dan sering menghabiskan banyak uang untuk berpesta dan minum-minum sampai terjerat hutang. Dia bahkan memiliki wanita simpanan. Meskipun memiliki catatan kriminal, pada tahun 1972 ia dapat mengikuti program perekrutan petugas pemadam kebakaran dan berhasil lulus tes masuk dengan menyembunyikan sejarah masa lalunya. Dia mulai bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dan dalam waktu 2 tahun, dia telah dipromosikan menjadi wakil kepala dan kehidupannya tampaknya menjadi lebih baik. Dia juga menerima banyak pujian dan penghargaan atas prestasi pemadam kebakarannya. Namun, penghasilannya tidak cukup untuk membayar hutangnya dan mempertahankan gaya hidup mewahnya, sehingga dia juga merampok rumah dan mencuri berbagai barang sebagai sampingan. Dia membutuhkan uang untuk istri dan anak-anaknya, selingkuhannya, dan semua kebiasaannya yang mahal. Bersamaan dengan pemadam kebakaran, dia juga melakukan pekerjaan paruh waktu dengan mengemudikan truk. Hal ini memberinya kesempatan untuk menjelajahi negara dan menemukan target pencurian. Pada saat itulah, Kyotaka mendapatkan target yang sempurna untuk kejahatannya. Wanita muda, cantik, kaya, dan seorang wanita penghibur. Hostess di Jepang melibatkan wanita muda dan cantik yang berdandan dengan gaun mewah dan menyajikan minuman untuk para pengusaha. Di klub hostess, mereka duduk, menggoda, dan membuat para pria membayar minuman mereka. Beberapa hostess bahkan menyediakan layanan seksual rahasia dengan biaya tambahan. Kyotaka menyadari bahwa para hostess ini pulang kerja pada dini hari antara pukul 2 pagi dan 5 pagi. Mereka membawa uang tunai dalam jumlah besar, perhiasan, dan tas tangan yang mahal. Sebagian besar juga cukup mabuk karena alkohol yang harus mereka konsumsi bersama para pelanggan. Kyotaka akan menunggu di dekat klub-klub hostess dan memangsa para wanita yang rentan ini ketika tidak ada orang di sekitar mereka dan mereka yang sedang dalam keadaan lemah. Korban pertamanya adalah seorang wanita penghibur yang bekerja di Kyoto. Pada bulan September tahun 1972, sekitar pukul 5 pagi, ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Saat itu, Kyotaka memutuskan untuk mengikutinya. Begitu dia sampai di rumahnya, dia memaksa masuk ke apartemennya. Dia pertama kali melakukan pelecehan seksual terhadap wanita berusia 24 tahun itu di kamarnya sebelum merampoknya. Sayangnya, dia hanya memiliki 1.000 yen atau sekitar $10. Dia kemudian mencekiknya dan melarikan diri dari apartemen. Ketika suaminya pulang,
dia menemukan wanita itu telah dicekik dengan kaos kakinya sendiri dan bagian bawah tubuhnya telanjang. Dia menelpon 110 dan polisi memulai penyelidikan. Pembunuhan beruntun terus berlanjut. Meskipun dia mungkin telah melakukan lebih banyak perampokan dan kejahatan. Pada bulan Juli tahun 1975 di Osaka, seorang manajer wanita dari sebuah klub hostess sedang dalam perjalanan pulang ke kondominiumnya. Ketika wanita berusia 33 tahun itu berada di lorong menuju rumahnya, Kiyotaka menyerangnya dan merampok sekitar 100.000 yen atau setara $1.000 AS. Selama serangan itu, dia mengklaim ada pergulatan dan ketika wanita itu melawan, dia mencekiknya dengan tali. Dia kemudian membuang mayatnya ke sebuah kolam. Pada bulan Maret tahun 1976, setelah pukul 2:30 pagi, seorang wanita penghibur sedang meninggalkan mobilnya di jalan di kota Nagoya. Kiyotaka mendekati, lalu menyerang dan mencekiknya. Setelah itu ia mengambil sekitar 120.000 yen atau setara $1.200 Amerika Serikat dari dompetnya. Dia kemudian membuang mayatnya di sawah. Pada bulan Juni tahun 1977 di Nagoya, seorang pegawai yang bekerja di sebuah tempat permainan mahjong pulang sekitar pukul 2 pagi. Dia mengikutinya sampai ke rumahnya dan mencekik dan membunuhnya di apartemennya dengan mengambil 40.000 yen atau setara $400 AS. Sebelum melarikan diri dari apartemennya. Pada bulan Agustus 1977 di Nagoya, Kiyotaka memutuskan untuk masuk ke rumah seorang instruktur sekolah kecantikan berusia 33 tahun. Setelah mencekik korban, ia mengambil cincin berlian senilai 450.000 yen atau setara $4.500 Amerika Serikat dari mayat korban sebelum meninggalkannya dalam keadaan tak bernyawa di rumahnya. Karena banyak dari wanita-wanita tersebut adalah hostess atau diketahui berkencan dengan banyak pria, polisi menduga pembunuhan tersebut terkait dengan pekerjaan mereka dan berfokus pada klien mereka. Kiyotaka dapat lolos dari deteksi karena dia tidak pernah mengunjungi klub-klub hostess. Lalu ia melakukan kejahatan selanjutnya di kota yang berbeda. Kiyotaka yang masih menjadi petugas pemadam kebakaran yang sedang naik pangkat mengikuti audisi untuk tampil dalam sebuah acara game show bersama istrinya. Dalam acara game show itu, dia dan istrinya berbicara tentang kehidupan mereka yang indah bersama dan pernikahan mereka yang sempurna. 6 hari setelah dia membunuh pegawai tempat permainan mahjong, pada bulan Juli 1977 lalu, Kiyotaka dan istrinya melakukan syuting di acara TV dengan Asahi Broadcasting Corporation. Mereka akhirnya memenangkan acara tersebut dan menerima 100.000 yen atau setara $1.000 AS ditambah hadiah 80.000 yen atau $800 AS. Seminggu setelah dia membunuh instruktur sekolah kecantikan dan mencuri cincin berliannya, acara tersebut ditayangkan di televisi. Dengan ketenarannya selama 15 menit di TV, kemenangannya, keteladanannya di kantor pemadam kebakaran, dan polisi yang masih belum mengetahui perampokan dan pembunuhan yang dilakukannya, Kiyotaka merasa tak terkalahkan. Dia memutuskan untuk melakukan lagi kejahatannya ke tingkat berikutnya. Sejak awal aksi kejahatannya, Kiyotaka mengincar wanita yang rentan dan membuat mereka lengah. Sekarang, dia ingin meningkatkannya dan mencari target yang lebih kuat dengan bayaran yang lebih besar. Untuk itu, dia membeli sebuah pistol. Tapi, secara tak sengaja, ia menemukan senapan di dalam mobil yang diparkir di sebuah toko senjata di prefektur Nara. Ia mencurinya dan memutuskan untuk merampok staf pembawa uang di sebuah bank. Pada bulan Desember 1977 di Kobe, sekitar pukul 5 pagi, Kiyotaka mengikuti seorang pegawai bank berusia 25 tahun yang sedang membawa uang tunai dari bank. Dengan menggunakan senapan, ia menembak dan membunuh pria tersebut dan mencuri uang tunai sebesar 4,1 juta yen atau setara $40.000 Amerika Serikat.
Kemudian pada bulan Desember 1979, dia mencuri senapan dari sebuah rumah dan juga sebuah mobil. Pada bulan Februari 1980, dia menunggu di dalam mobil curiannya untuk seorang pengusaha yang akan masuk ke bank. Berpikir bahwa dia mungkin memiliki banyak uang untuk disetorkan, Kiyotaka merampok pria tersebut dan mendapatkan cek senilai 250.000 yen atau 2.500 AS. Setelah itu ia melarikan diri. Pria itu tidak terbunuh dan memberikan deskripsi tentang mobil dan pencurinya. Kiyotaka mengenakan kacamata hitam dan jumper sehingga sulit untuk mengidentifikasinya. Polisi mengira bahwa ini mungkin merupakan insiden yang berhubungan dengan geng Yakuza. Kemudian pada bulan Juli 1980, dia memutuskan untuk merampok sebuah supermarket. Dia menunggu supermarket tersebut tutup lalu merampok manajer toko yang sedang dalam proses penutupan malam itu. Dia mencuri sekitar 6 juta yen atau setara 60.000 dolar Amerika Serikat dan memaksa manajer berusia 35 tahun itu untuk pergi ke lokasi lain. Dia kemudian menembak manajer tersebut di bagian dada dan membunuhnya. Pada bulan November 1980, Kiyotaka mencoba mencuri mobil seorang nyonya rumah yang tas tangannya berisi uang sebesar 78.000 yen atau setara 780 AS. Tapi sayang, kali ini aksinya itu ketahuan. Pemilik rumah pun segera memanggil polisi. Tak lama, polisi melakukan pengejaran dan Kiyotaka pun akhirnya ditangkap dan didakwa atas tuduhan perampokan. Karena dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang cukup terkenal di masyarakat, berita penangkapannya muncul di semua stasiun berita lokal dan Kiyotaka dipecat dari pekerjaannya. Dia juga diadili di pengadilan karena pencurian dan dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman percobaan selama 3 tahun karena ini adalah satu-satunya kejahatan yang diketahui oleh polisi. Dia sekali lagi bebas dan bukannya belajar dari pengalaman dan mencoba untuk berubah setelah hukumannya berakhir, dia malah memutuskan untuk melanjutkan aksi kriminalnya. Setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran, ia memutuskan untuk menjadi pengemudi truk full-time. Pada bulan Agustus 1982, ia mencuri sebuah mobil di prefektur Shiga dan menabrak seorang pria berusia 45 tahun yang sedang bekerja di sebuah supermarket di Kyoto. Dia berharap untuk merampok supermarket tersebut, tetapi orang-orang yang melihat kecelakaan itu bergegas membantu sehingga Kiyotaka pergi dan melarikan diri. Pria yang ditabraknya selamat, namun harus dirawat di rumah sakit selama 40 hari dan mengalami berbagai cedera termasuk patah tulang rusuk. Kemudian, pada bulan Oktober 1982, Kiyotaka mencuri sebuah mobil dari tempat parkir milik seorang mahasiswa. Kiyotaka menelpon polisi dengan menggunakan nama palsu dan melaporkan bahwa ada sebuah mobil yang mencurigakan yang mungkin dicuri dan meminta polisi untuk memeriksanya. Dia kemudian menunggu polisi yang berpatroli di daerah setempat untuk memeriksa mobil yang mencurigakan itu. Saat petugas mendekat, dia menabrak polisi tersebut dengan mobilnya. Dia keluar dari mobil dengan linggis dan memukul kepala polisi tersebut beberapa kali. Dia kemudian mencuri pistol polisi tersebut dan melarikan diri. Beruntungnya, polisi tersebut selamat dan dibawa ke rumah sakit. Dia menjelaskan apa yang terjadi padanya dan mampu memberikan deskripsi tentang mobil tersebut. Tetapi, sayangnya ia tidak bisa mendeskripsikan Kiyotaka. Polisi membentuk unit investigasi khusus di kantor polisi dan bekerja sama dengan polisi prefektur untuk menangkap tersangka sebelum dia melakukan kejahatan lain dengan menggunakan senjata curian polisi. Berbekal pistol polisi, Kiyotaka pergi ke prefektur Shizuoka dan memasuki sebuah supermarket dengan harapan bisa merampok tempat tersebut. Menurut situs berita Jepang, alphapolis.co.jp, Kiyotaka mencoba merampok supermarket, tapi kali ini aksinya gagal.
salah satu pegawai berhasil melarikan diri. Karena panik, pegawai tersebut menelpon polisi. Mengetahui itu, Kiyotaka pun melarikan diri dari supermarket itu tanpa mencuri apapun. Pada hari terakhir di bulan Oktober tahun 1982, Kiyotaka memutuskan untuk menumpang dan mendekati seorang supir di sebuah tempat peristirahatan di prefektur Shiga. Dia mengancam sopir tersebut dengan todongan senjata untuk mengemudikan mobilnya ke Nagoya. Namun, dalam perjalanan, untuk alasan yang tidak diketahui, dia menembak dan membunuh pengemudi tersebut di prefektur Chiba ketika mereka berhenti di jalan. Dengan mengendarai mobil pria tersebut, ia berhenti di sebuah tempat peristirahatan untuk mengisi bensin dan membuang sarung tangannya yang berlumuran darah ketika ia terlihat oleh petugas pom bensin. Khawatir pria itu akan memanggil polisi, dia menembak petugas tersebut dan melarikan diri. Petugas tersebut terluka parah, tetapi selamat dari penembakan. Meskipun ada laporan-laporan penembakan di seluruh negeri, polisi masih belum dapat menemukan tersangka, dan sebulan kemudian pada bulan November tahun 1982, Kiyotaka menyerang supermarket lain di Kyoto. Kali ini, ia berhasil melarikan diri dengan membawa uang sekitar 1,5 juta yen atau setara 15.000 dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Januari 1993, 11 tahun setelah pembunuhan pertamanya, Kiyotaka melakukan kejahatan terakhirnya. Dia meninggalkan mobilnya di tempat parkir di Nagoya, lalu kemudian berjalan menuju Bank Dai-ichi Kangyo dan mencegat seorang pria yang merupakan presiden dari sebuah perusahaan truk. Pria berusia 31 tahun itu meninggalkan bank dengan uang sekitar 1 juta yen atau 10.000 dolar AS ketika Kiyotaka mencoba merampoknya. Ketika pria itu memasuki mobilnya, Kiyotaka memasuki kursi penumpang dan menodongkan pistol ke arahnya dengan mengancam, "Ini pistol sungguhan. Ini adalah pistol yang ada di berita yang dicuri dari seorang polisi. Jika kau mengatakan sesuatu, aku akan menembakmu. Letakkan uangnya di kursi belakang dan keluar dari mobil." Ketika suara nasabah lain yang keluar dari bank mengalihkan perhatian Kiyotaka, pria itu menjatuhkan pistol dari tangannya dan mereka mulai berkelahi. Para nasabah melihat perkelahian itu dan berlari untuk membantu. Kiyotaka berhasil merebut pistol itu dan melepaskan beberapa tembakan, namun meleset. Orang-orang itu segera menyerang Kiyotaka secara bersamaan dan mereka berhasil menundukkannya hingga polisi tiba. Setelah ditahan, polisi dengan cepat dapat mengkonfirmasi bahwa pistol yang digunakan Kiyotaka dalam perampokan terakhirnya sesuai dengan nomor registrasi pistol yang dicuri polisi. Peluru yang digunakan juga dikonfirmasi dengan perampokan dan kejahatan penembakan lainnya. Pada bulan Februari 1983, Kiyotaka secara resmi didakwa atas tuduhan perampokan, melakukan penyerangan, dan pencurian pistol polisi. Pada awalnya, sidang hanya mendakwanya dengan kejahatan-kejahatan yang ia lakukan setelah mencuri pistol dari polisi, tetapi setelah berminggu-minggu diinterogasi, akhirnya ia mengaku kepada kepolisian prefektur Aichi atas perampokan ratusan orang dan pembunuhan 22 orang. Sayangnya, karena kurangnya bukti, jasad-jasad korbannya tidak pernah ditemukan dan masalah teknis hukum lainnya, polisi hanya dapat mendakwanya dengan 8 pembunuhan. Dia diadili untuk 2 kelompok kejahatan yang berbeda. Yang pertama adalah pembunuhan dan perampokan terhadap 7 korban dan 17 kejahatan terkait perampokan lainnya. Persidangan kedua adalah untuk 16 kejahatan terkait perampokan dan pembunuhan seorang pria di tempat peristirahatan dengan menggunakan pistol polisi. Dalam persidangan yang diadakan pada bulan Mei 1983 di Pengadilan Distrik Nagoya, Kiyotaka mengaku bersalah tetapi mengatakan bahwa dia menyangkal tanggung jawab penuh karena dia dalam kondisi pikiran yang lemah dan kondisi neurosis yang disebabkan oleh hutang, keluarga, selingkuhan, dan beban keuangan lainnya.
Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dalam persidangan berikutnya pada bulan Oktober 1983, dia sekali lagi mengaku bersalah dan mengaku melakukan perampokan dan pembunuhan. Jaksa penuntut menekankan fakta bahwa meskipun pernah tertangkap dan dihukum, setelah hukuman penjaranya ditangguhkan, ia kembali melakukan kejahatannya yang lebih kejam. Penggunaan senjata api yang merupakan kejahatan yang jarang terjadi di Jepang juga digunakan untuk menunjukkan kebrutalan dan kurangnya etika. Pada bulan Desember 1985, dia sekali lagi dijatuhi hukuman mati kedua atas kejahatannya. Kiyotaka meminta maaf kepada para korban dan keluarganya, menunjukkan penyesalan dan meminta keringanan hukuman karena tim pembelanya merasa hukuman mati terlalu kejam. Dia malah meminta hukuman penjara tanpa batas waktu yang akan memastikan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dalam persidangan banding yang panjang dengan hukuman mati dan konstitusionalitasnya yang dipertanyakan, Pengadilan Tinggi Nagoya menolak banding dan sepenuhnya mendukung hukuman mati berdasarkan kejamnya kejahatan dan jumlah korban. Tim pembela Kiyotaka sekali lagi mengajukan banding dan kasus ini diteruskan ke Mahkamah Agung. Sekali lagi, pada bulan Januari 1994, Mahkamah Agung berpihak pada kedua pengadilan Nagoya dan menolak banding dan mengukuhkan hukuman mati Kiyotaka. Kiyotaka tinggal di pusat penahanan Nagoya hingga 30 November tahun 2000, ketika ia dieksekusi atas kejahatannya. Setelah hampir 30 tahun sejak pembunuhan pertamanya, keluarga dari 8 korban akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Sayangnya, jika klaim Kiyotaka bahwa dia membunuh 22 orang adalah benar, banyak korban dan keluarganya yang tidak dapat menerima keadilan yang sama. Kiyotaka adalah seorang pembunuh yang kejam, bengis, dan ganas yang dibiarkan berkeliaran bebas selama 11 tahun sebelum akhirnya tertangkap. Karena reputasinya sebagai petugas pemadam kebakaran dan kedudukannya yang relatif tinggi di masyarakat, ia mampu menghindari deteksi selama lebih dari 1 dekade. Sayangnya, pada masa kejahatannya, CCTV, smartphone, analisis DNA, dan alat lain yang kita miliki sekarang tidak tersedia, sehingga lebih sulit untuk mengidentifikasi dan menangkapnya. Mudah-mudahan, dengan teknologi modern dan kemajuan dalam ilmu forensik dan kriminal, orang jahat seperti Kiyotaka akan tertangkap sebelum memiliki kesempatan untuk memangsa begitu banyak korban lagi.